Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini hari ke-6 road trip kami dari Depok yang tujuannya ke titik 0 km Sabang. Udah 6 hari kami menyusuri jalur lintas barat Sumatera. Road trip alias overland ini kami namai Sumatera Nomadic Experience. Pagi tadi kita baru saja check out dari tempat menginap di kota Bengkulu. Dan sekarang nih, saatnya menuju Padang. Kembali menyusuri jalur lintas barat, menyisir wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai. Kalau lihat di peta sih ya, butuh sekitar 13 jam perjalanan yang jaraknya itu sekitar 540-an gitu, 540-an kilometer. Masih jauh. Tapi ini kan bukan perjalanan buru-buru ya. Jadi kalau ada tempat bagus kayak gini misalnya, wah wajib pakai banget untuk mampir. Pantai ini nggak tahu kami tuh namanya apa. Jadi terhampar begitu aja di pinggir jalan, nggak jauh dari kota Bengkulu. Nama daerahnya pun nggak tahu persis karena nggak ada pelang apa-apa. Awalnya cuma penasaran sama jalur mendaki yang ada kayak jejak-jejak roda truk gitu ya. Bisa nih kita naik gitu kan. Keren banget. Pak, jangan terlalu ke kiri kan ya. Tapi pas begitu sampai atas bukitnya, wah itu kayak nemu harta karun. Keren ya. Foto yuk. Oh iya, muter depannya. Muter di depan bisa ya? Ada rasa takut ya kan, emak takut, anak-anak takut gitu. Yang nyetir sih asik-asik aja. Oh sama-sama jangan terlalu pinggir. Karena kan kelihatan gitu ya bekas-bekas longsoran. Nah, kalau jatuh tanahnya runtuh gitu kan bahaya gitu ya. Oh, ada truk juga tuh naik. Ya, jalur truk tadi. Bapak, udah Pak. Iya. Masya Allah, bagus banget ya Allah. Tapi sebenarnya lebih banyak takjubnya sih ya. Ada takut tapi banyak takjubnya. Ya, buat orang sini, pantai sebagus ini mungkin biasa ya, pemandangan sehari-hari. Buat kami, waduh ini sih rezeki buat mata kita nyebutnya. Sumatera tuh kalau gini kebangetan indahnya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Sebentar saja di sini perjalanan kami berlanjut. Alhamdulillah langit cerah, birunya indah banget. Turunannya mantap.
ruas Bengkulu menuju Padang, lewat jalur lintas barat ini, kami ketemu juga akhirnya jembatan rusak. Hah? Putus. Bolong. Ya Allah. Tunggu deh, kamu harus lihat dulu deh. Hah? Oh. Jembatannya jebol. Selama perjalanan ke sini, kalau di jalur utamanya ya, jalur utama, hampir semua jalan dan jembatan udah bagus dan mulus. Baru di sini nih ketemu kayak gini. Ini catatan bulan Januari 2022. Ada jembatan bolong dan terus ada jalan aspal yang gerinjelan tambal sulam di sana sini. Lokasinya di sekitar wilayah Batiknau, Bengkulu Utara. Semoga ya sekarang jembatan dan jalannya udah dimulusin lagi. Lagi pula, ini kan jalur utama ya, dari Bengkulu menuju Muko-Muko dan lanjut ke Padang. Kalau ngerunut jalur lintas barat Sumatera ya. Jangan sampai gara-gara masalah kayak gini, transportasi jadi terhambat. Secara garis besar sebenarnya jalan dan jembatan rusak secara persentase tuh jauh lebih kecil sih sebenarnya dibanding jalan mulus yang kita temui. Lebih banyak jalan yang bagus dengan pemandangan yang menghibur. Lewat sini nih, Masya Allah, kadang ya berasa lagi road trip luar negeri. Anggap aja gitu ya. Anggap aja perjalanan ini tuh kayak camper van tour ya di New Zealand yang terkenal itu. Tapi ini seriusan loh ya. Kalau road trip di negeri orang kan laku gitu jadi paket wisata. Nyewa-nyewain camper van gitu kan. Nah mestinya sih kita juga bisa ya. Kalau keindahannya kayak gini, pede deh, bisa juga kan. Tinggal gimana ngebentuk environment-nya aja gitu. Kalau di luar negeri lihat film-film kan banyak tuh camper park gitu kan. Kalau yang touring-touring wisata pakai camper van bisa parkir di camper park dengan segala fasilitasnya. Apakah di Indonesia bakal ada? Nah itu dia, kita tunggu aja ya. Para pencinta road trip dan overland ya, pasti deh kalau ada camper park jadi orang-orang yang pertama bakal kegirangan. Kalau sampai ada tuh beneran camper parknya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Setelah 2 jam perjalanan dari Bengkulu, ketemu deh sama kota yang namanya Ketahun.
akhir tahun ini masih masuk wilayah Bengkulu Utara. Di kota kecamatan kali ya Pak ya? Kecamatan Ketahun. Orang kadang nama mesti kata keluarga Niatnya mau isi solar di sini, tapi ternyata antrinya bukan main. Lapar dia. Ini ngantri apa mau parkir ya? Antri tuh ya solar. Batal deh, ntar aja sih solarnya. Masih ada setengah tuh kalau di indikator solar. Kami memang biasanya isi solar atau Dexlight kalau indikator sudah setengah. Biar aman aja, siapa tahu di depan udah nggak ketemu SPBU, ataupun kalau ada SPBU, solarnya yang habis, nggak tersedia. Banyak tuh kejadian, sering juga nih kayak gini. Slide aja lah. Jadi Biasa. Hah? Ngantri. lumayan panjang antriannya truk. Slide seperti biasa. Udah keluar masuk kagak jadi. Belok kan? Nah, kalau anak-anak ngisi kebosanan di jalan dengan handphone, Pak Herwin pilih ngunyah. Ini juga obat ngantuk sih. Favoritnya sebenarnya kuaci bunga matahari tuh, apalagi kalau jalan malam kan ngilangin mata sepet, makan deh tuh kuaci. Nah, tapi ini lagi ada duku hasil beli di Lampung beberapa hari yang lalu. Makanya jadi agak-agak seger gitu kan ya makan duku. Kita di daerah apa ini ya? Antri solar dulu saudara-saudara. Solar mulai jarang. Di SPBU selanjutnya baru deh kita antri solar beneran. Waktu ke sana solar memang agak langka tuh waktu kita tur Sumatera. Kalaupun ada, antriannya alhamdulillah panjang. Saingan kita sama truk. Kita ada di jalan antara Muko-Muko, antara Bengkulu menuju Muko-Muko. Untungnya nggak pernah sampai kehabisan solar di jalan sih. Karena ya itu tadi triknya kalau setengah isi. Kalau pas ada solar kita beli solar. Kalau lagi nggak ada solar kita isinya Dexlight. Oh, sampai dia laut tengah, sampai ke tengah kali kapal-kapal besar ya. Atau kapal sawit. Ini kerbau. Dari Ketahun menuju Muko-Muko semakin banyak pantai bagus yang kita lihat di pinggir jalan. Nyebar di mana-mana. Wilayah pesisir yang kami lalui ini emang agak sepi ya dari rumah-rumah penduduk. Jadi emang kelihatan tanah kosong pantai gitu kan. Mendekati jam makan siang baru deh kita putusin untuk istirahat di pinggir pantai, ya kan? Masa diliatin doang? Dipakailah buat istirahat itu pantainya. Pas banget ada tempat yang adem, terus banyak pohon pinusnya. Foto aqua, bekas aqua gimana? Sampah plastik gimana-mana. Wah. Nama tempatnya nih kita sempat nanya, namanya Pantai Air Buluh. Nemu tempat ini tuh berasa nemu oasis di padang pasir. Habisnya kan cuaca lagi panas-panasnya tuh ya. Sementara begitu masuk sini, langsung berasa adem sampai ke badan-badan. Soalnya banyak angin sepoi-sepoi kan ya. Namanya juga angin laut tuh, berhembus dari laut. Dan pemandangannya itu dia, langsung lepas ke pantai. Terus, kiri jauh.
Sempet takut juga kalau perhentian tadi pertama takut karena tanahnya runtuh. Kalau di sini takut karena sepi banget. Sepi gitu, kayak tempat nggak berpenghuni karena ya itu tadi rumah-rumah penduduk pinggir jalan jarang banget. Cuma ada warung yang jauh-jauhan. Enak banget, adem loh. Pasang hemok enak nih kayaknya di sini. Tapi akhirnya kita beraniin untuk istirahat sebentar di sini karena sempat lihat ada pengunjung yang piknik juga. Ini bagus banget tempatnya, tapi sayang tuh ya, kayaknya orang-orang suka piknik di sini sampah plastik, masya Allah. Di mana-mana sampah. Jejak piknik di pantai Air Buluh ini emang ketahuan jelas deh dari sampah yang bertebaran di sana sini. Sampah, 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 sampah. Kelihatan kalau tempat di sini tuh sering digunakan untuk kumpul-kumpul. Oh, masya Allah. Tapi ya gitu, sampah ini sayang banget ya keberadaan sampahnya. Orang-orang tuh kayaknya kesini mau dapat indahnya, tapi nggak mau jaga kebersihannya. Udaranya dingin. Yang nggak bagus cuma sampahnya, ini kayak bekas orang piknik. Yang Dek, Apa? udah makan? Belum. Kita di mana ini? Di pantai. Padahal belakang hutan. Ini kita dalam perjalanan menuju Muko-Muko, belum sampai. Masih 2 jam lagi katanya. Ya, jatuh Pak. Kenapa Pak? Kemuko apa? Nama kota itu Muko-Muko namanya. Ya masih 2 jam lagi dari sinilah, dari Masih itu di mana? Bengkulu. bagus, tempatnya adem. Terus lautnya juga bagus, udaranya bagus. Kita mau makan siang di sini. Semuanya makan ya mas. Jangan itu Dek. Apa? Jangan deket-deket laut dulu ya. Hah? Jangan deket-deket laut dulu ya. Kenapa? Nanti basah. Ya oke. Baru kemarin main di pantai. Kemarin enggak? Hah? Main siang-siang. Hah? Lupa ya? Cuma kemarinnya lagi. Kemarin main. Ya? Enggak ya? Kemarinnya lagi. Oh iya ya. Salah ya Mama. Iya. Sampah tapi Ya, ini kayaknya orang-orang pada piknik di sini terus pada bawa sampah sembarangan. Jangan gitu ya, Dek. iya. Apa? Nggak boleh jaga kebersihan. Betul, apalagi sampah plastik. Adalah sampah bisa bikin jadi apa? Hidup. Jadi bikin apa aja. Harus dibuang di tempatnya, didaur ulang. Bisa didaur ulang jadi kreasi gitu. Ya, mungkin begitu. Oh, mungkin deh. Hehehe. Kita dilarang buang sampah. Barangan. Oke, peace. Masuk pantai ini gratis, nggak ada tiket masuk. Malah nggak ada sama sekali kelihatan pos jaga. Kayak emang tanah kosong aja di pinggir jalan, Apa? pas kebenaran banyak pohon. Alvin. Makanya suasana kayak gini tuh justru agak takut ngelepas Keanu kalau main di pantai. Habis bingung juga, nggak bisa nanya-nanya kondisi arusnya gimana, aman untuk mandi-mandi atau enggak. Kira-kira kalau kita malam-malam bermalam di sini bahaya nggak ya? Paling aman sih kita emang baca situasi dulu, jangan langsung Ngeri juga nyebur ya, gitu dari aja. mana-mana ya. kayaknya aman. Bukan deh. Apaan? Padahal nggak nyampe ya. Balana berada di dalam sarang. Nah, sangat amat rapi ini. Ya, sangat amat sangat rapi. Ini bisa lebih rapi lagi nih. Kami cukup buka awning di sini. Yang kami pakai ini awning 270 derajat keluaran MetLife Overland. Itu produsennya peralatan overland gitu dari Bandung. Sepasang sama rooftop tent yang nangkring di atas si Landy ini awningnya. Kita masak apa hari ini? Sekarang Indomie. Kayaknya udah berapa hari kita nggak makan Indomie ya? Oke deh. Sayang airnya habis. Sorry, saudara. Habis dah. Dia emang mau diisi. Selain buka awning, pasang hemok juga. Kita santai-santai kayak di pantai.
Pantai ini mungkin sepi juga karena weekday ya. Soalnya kalau lihat tanda-tanda sampah, ini nih belum lama deh sampah-sampahnya. Kayak pantai yang biasa dikunjungi banyak orang kayak tadi kita sempat bilang. Siang ini akhirnya kita makan mie instan lagi. Tapi ini rekor ya. Di road trip ini kita jarang makan mie instan loh. Kalau masak-masak gini doang sih, aduh Lana udah jago lah. Mama tinggal duduk santai aja sama numpang makan. Keanu akhirnya nggak jadi main air. Udah ikhlas anaknya kali ini. Kenyang makan, si Keanu leleh di hemok. Biasa yang hijau deh. Kita semua udah puas istirahat, melanjutkan perjalanan kemudian. Misi selanjutnya adalah berhenti di wilayah yang punya jaringan internet bagus. Kenapa? Karena Lana ada les bahasa Inggris. Jadi lesnya itu kan online ya. Sayang kalau sampai kelewatan gitu. Apalagi dia baru naik grade, baru naik level. Jadi ini kelas-kelas yang baru dibuka gitu. Sayang kan kalau nggak ikut kelasnya. Karena itu kita tancap gas menuju wilayah Muko-Muko. Muko-Muko ini tempat yang sering banget kami dengar namanya, bukan sering banget sih, sering kami dengar namanya. Jadi bukan kedengaran suatu nama yang aneh dan asing gitu. Jadi itu pabrik CPO deh kayaknya. Ya pengolahan sawit. Senang juga sih akhirnya tempat-tempat yang tadinya cuma tahu namanya doang, atau bahkan kita nggak pernah tahu namanya, ya kita singgahi juga di perjalanan, bisa buat pengalaman baru gitu. Oh, ada tempat namanya ini, oh kalau tempat ini begini loh tempatnya gitu kira-kira. Begitu menjelang sampai di Muko-Muko nih ya, lewatin barisan pantai yang cakep tuh. Rata-rata garis pantainya landai dan ombaknya juga nggak besar gitu. Yang barusan kita lewatin namanya Pantai Abrasi. Gampang kok ngenalin Pantai Abrasi. Soalnya di sepanjang pantai itu dikasih bangunan kayak turap. Turap tuh apa ya? Kayak tanggul gitu ya. Biar abrasinya nggak tambah-tambah ke tengah mengikis daratan. Kalau buat orang-orang sini tuh katanya ya, ini tempat favorit sih Pantai Abrasi ini buat mancing. Malam tuh biasanya kalau orang mancing di sini. Sementara jam menuju lesnya Lana semakin dekat. Udah dapat sinyal belum? Hah? Nggak dapet sinyal.
Akhirnya cari tempat yang nyaman buat berhenti, ketemu deh tuh, pas banget di pinggir jalan deket warung pula. Handphone anak-anak, si Lana dan Keanu, di perjalanan ini kami isi paket datanya. Biasanya sih jarang kita isi paket data. Kalau di rumah mereka pakai wifi. Kalau di luar memang kita nggak biasain mereka untuk menggunakan gadget. Tapi pengecualian ya kalau di road trip kali ini, karena kan kalau di road trip ya, karena perjalanannya panjang gitu kan. Sementara di mobil nggak ada musik, kita nggak ada radionya, mobilnya nggak ada TV, nggak ada apa. Jadi kita kasih gadget buat hiburan. Oh, BTS Telkomsel. Selain buat hiburan, pentingnya juga buat kayak gini nih. Karena provider yang kita pakai kan beda-beda gitu. Bisa saling backup kalau salah satu jaringan lemot sinyalnya. Banyak banget ya nomor. Lana les bahasa Inggris di dalam mobil. Keanu ikut leleh-leleh di sebelahnya. Mager anaknya, udah nggak mau turun dari mobil. Sementara papa dan mama nongkrong di warung. Nyari tempat-tempat yang adem gitu ya, karena udah sore juga. Ngobrol sama yang punya warung, dengerin dia curhat betapa sepinya kota Muko-Muko dan lambatnya bisnis berjalan di sini. Muko-Muko itu ada airportnya ya? Ya, Pesawat tiap hari ada? pesawat UIN-nya ya. Oh ada, beneran loh, ada loh. Dia juga bilang si bapak warung yang dia jaga ramenya biasanya kalau weekend aja. Kenapa? Karena di belakang warungnya tuh ada pantai. Gunung sini, Oh ada. dari sini ke Padang. Sebenarnya sih kalau ngeliat suasana kayak gini enak banget nih buka tenda di sini. Ngecamp lah kita di sini nginep ya. Udahlah pantainya bagus, deket warung juga, dan ada toilet. Tapi tetap sepi dan tenang. Sayangnya, tadi siang udah banyakan mampir. Dan kalau buka tenda sekarang juga hari masih terang gitu. Masih bisa nyicil perjalanan menuju titik 0 km di Sabang. Makanya selesai les, lanjut deh jalan. Nggak pakai main-main lagi di pantai. Gak jauh dari tempat kami transit tadi, kelihatan deh sedikit bagian kota Muko-Muko. Baik. Hal baik tuh banyak banget loh di sini ya. Dari mana? Gak tahu. Ini apa alun-alunnya lucu banget ya. Karang. Hah? Karang. Iya. Kayaknya ininya baru pada jadi. Biar kota kecil, dia punya bandara. Kata yang punya warung tadi ya, ada penerbangan ke sini 2 atau 3 kali seminggu. Nah, sebenarnya di Muko-Muko ini ada satu tempat yang khusus kami tuju. Ini rekomendasi kawan, katanya kalau lewat Muko-Muko nanti jangan lupa makan rendang lokan. Wajib banget mampir karena itu makanan khas ini. Itu tuh, wanti-wanti banget pesennya. Baru kali ini sih denger dan belum pernah lihat juga apa itu rendang lokan. Nggak kebayang ya, itu kayak seperti apa itu makanannya kayak gimana. Makanya penasaran banget pengen coba.
Nah, tempat makan yang direkomendasikan namanya Pulau Cinto. Aduh, romantis banget ya namanya. 280 meter. Ayam geprek, ikan. 120 meter. Mana? Oh iya nih. Tutup gitu apa buka? Oh buka, tapi dia lagi renovasi. Mau makan Pulau Cinta. Mau coba? Ayo cobain. Katanya direkomendasikan nyobain rendang lokan di sini. Jadinya kita coba. Yang merekomendasikan adalah orang lokal yang biasa pulang pergi ke sini. Tapi tempat makan ini nggak seromantis namanya. Apalagi masih dalam tahap renovasi. Kalau udah beres, nanti semoga beneran bisa romantis makan di sini. Oh, ini. Ini rendang loka. Dan ternyata lokan itu adalah nama jenis kerang muara gitu. Baru tahu di sini kita. Ada Kak. Si kerang ini dikeluarin dagingnya terus dimasak pakai bumbu rendang. Kami mau pindah sebelah lagi. Nah, ibu yang punya warung kasih tahu tumpukan kulit lokan yang menggunung di belakang rumahnya sampai jadi pulau. Nah, dia tuh bangga banget nyeritain kalau si pulau kulit lokan ini adalah bukti kalau mereka udah bertahun-tahun dan pengalaman banget jualan rendang lokan. Oh, Ini tuh udah pulau jadi pulau kami itu. Sagi lamanya kami bikin udah bertahun-tahun mulai pindah sini. jadi pulau itu. Ini pulau. Ini di tadinya nih air nih Pak. Karena kami timbunin sama kulitnya, seminggu aja sampai 15 karung. Kadang-kadang kalau bulan puasa tuh sampai 20. Kan pesanan jauh-jauh Pak, dari Jakarta, Kalimantan. Apalagi orang ke naik haji itu kan perbekalan makanan lama. Nah, ini kami timbun pakai tanah lagi, pakai kerang juga. Dan jadi pulau. Ini tadinya air nih. Ini dapur nih juga tadinya air. Jadi kulit lokan. Lokan bakso kami. Lokan. Indrapura juga lokan. Orang Padang juga. Ini kan bikin kerajinan juga. Pelanggannya juga datang dari banyak kalangan termasuk para pejabat-pejabat. Dan gak cuma makan di sini, banyak juga pesanan rendang lokan yang mesti dikirim ke mana-mana. Kerang semua ini. Iya. Orang juga nyelamnya di belakang juga ada. Kami ngambil dari daerah BA juga ada. Dari apa? Daerah BA, Sumatera Barat ada. Oh gitu. Tapi kebanyakan dari BA, Sumatera Barat, Padang. Kalau di sini tuh orang nyelam di belakang paling dapatnya berapa lah? Sekarung sehari. Kalau daerah BA tuh ya sampai mobil carry L300 tuh sampai 15 karung antar seminggu. Kan kalau pergi ke Mukomuko, khas Mukomuko kan rendang lokan. Iya, saya sama teman bilang harus mampir ke sini katanya. Kayak Pulau Cinta. Iya, Kemarin makanya. kan ada orang dari itu Dewan Riau. Dia ditanya sama Bugel. Katanya rumah makan Pulau Cinta udah ditutup dalam rangka renovasi. Kata dia datang, masih buka Pak, masih jualan dikit-dikit, nggak banyak masa lagi kayak lama. Soalnya takut kan orang di luar aja udah lihat kita mangon. Mungkin itu. Ya. Enak sih tempatnya. Dulu Pak, di belakang nih pemandangan jam segini rame Iya, makan. makanya saya lihat Apalagi foto. bulan puasa. Makanya kami sebelum puasanya seharusnya udah selesai. Orang mau makan bulan puasa buka di belakang nih. Kan enak. Kita makan sistemnya dihidang kayak di rumah makan Padang. Akhirnya saatnya kita nyobain nih rendang lokan yang ke sore ini. Aduh, enak banget sih nih rendang. Nggak kalah deh rasanya sama rendang daging sapi gitu. Ukuran daging kerang lokan ini emang lebih besar dari kerang yang biasa kami makan ya. Terus bumbu rendangnya juga mantep tuh, menyerap banget ke dalam daging kerangnya. Enak ya? Kayak rendang daging bumbunya. Kerangnya begini tuh. Enak banget deh, rasanya tuh khas banget.
Terus selain itu emang ternyata tekstur kerang itu kayaknya menyerap bumbu ya. Jadi ketika dimakan tuh sampai dalam-dalamnya tuh gurihnya berasa. Sebagai penyerta rendang lokan ada juga jengkol gulai jengkol. Nah, gulai jengkol ini ada lokannya juga sih. Jadi si lokan itu ada yang dimasak rendang gitu. Ini khasnya ya kalau rendangnya. Nambah terus ada nih. Kemudian ada juga yang digulai tapi campur jengkol. Karena dicampur jengkol itu anak-anak jadi nggak bisa makan jatah mama papanya. Selain itu ada masakan lain ya kayak sayur-sayuran gitu. Terus ada juga aneka ikan dan masakan ayam. Cuma fokus kami kali ini adalah makan rendang lokan yang rasanya itu luar biasa nikmat dan mantap. Bikin makan nambah-nambah deh, nggak cukup tuh cuma makan sepiring. Abis makan di sini tuh kayaknya perut kenyang gitu ya, terus hati juga bahagia. Tambah semangat deh ngelanjutin perjalanannya. Dari Muko-Muko, Kota Padang masih jauh, sekitar 8 jam perjalanan kalau lancar dan nggak pakai berhenti. Sementara kami meninggalkan Muko-Muko udah pas lepas maghrib. Sempat juga sih sholat maghrib tadi di masjid dekat rumah makan. Untuk pertama kalinya akhirnya kita ngegeber jalan malam nih. Ini pertama kali malam-malam kita nggak pakai acara transit atau nginep. Nggak ada jalur hutan lagi menuju Sumatera Barat dari sini, makanya jalan malam juga lebih berani, karena kanan kirinya lebih banyak permukiman. Niatnya sih kalau ngantuk nanti berhenti di mana aja buat tidur gitu kan, tinggal minggir aja. Sekitar jam 1 pagi sampai deh tuh di Pantai Carocok namanya. Ini udah masuk wilayah Sumatera Barat. Tadinya pengen parkir di sini bentaran gitu kan, tidur-tidur leh meremain mata. Karena di sini tempatnya bagus, ada masjid yang cantik juga. Masjidnya lewat mana? Dilarang parkir. Dilarang parkir di area. Itu tulisannya dilarang parkir. Sini parkirnya. Sayangnya Pantai Carocok yang menjadi kawasan wisata di Painan ini nggak terlalu asik ternyata buat parkir dan istirahat. Karena kita udah bayar parkir tapi sayang tukang parkirnya nggak bisa diajak kerjasama gitu ya, mau parkir aja ribetnya minta ampun gitu kan. Dashboard. Udah 5 watt ini. Mending kita parkir di SPBU aja deh, gitu orang di SPBU asik-asik. Di SPBU justru tidur lebih tenang, terus banyak temennya, mobil yang pada parkir dan tidur di sini juga. Yang kuat melek malam itu adalah Papa Herwin, Mama dan anak-anak lebih banyak tidurnya. Mama juga tidur di belakang tuh malahan. Oh ya Allah, keren banget. Tahu-tahu pagi-pagi kita udah sampai di Puncak Mandeh. Ini salah satu tempat bagus lagi di Sumatera Barat. Pemandangan pagi dari sini tuh bagus banget. Kalau kata orang-orang, ini tuh Raja Ampatnya Sumatera Barat. Jadinya dimaksimalin deh kita menikmati Puncak Mandeh pagi-pagi sebelum lanjut perjalanan ke Kota Padang. Gitu. Ikuti terus ya perjalanan kami dalam Sumatera Nomadic Experience berikutnya. Wassalamualaikum.